Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ransomware tetap akan selalu menyerang komputer teman-teman kalau teman-teman tidak waspada. Nah, yang satu ini juga adalah sebuah ransomware yang sebenarnya saya tidak tahu namanya, tapi saya mendapatkan sampelnya dengan nama seperti ini. CGWKWMBVZO. Namanya kok aneh ya. Ya, mungkin ini adalah sejenis kode atau mungkin sejenis kayak ya mungkin source code gitu ya atau apa gitu. Saya juga nggak tahu. Yang pasti ransomware ini tidak memiliki nama. Kita lihat dulu dari propertiesnya. Ukurannya hanya 302 KB dengan description setup. Ini setup apa maksudnya? Kayaknya mungkin ini ransomware-nya asumsinya adalah menyamar sebagai sebuah installer. Jadi kalau teman-teman menemukan sebuah installer yang nggak jelas atau mungkin crack gitu ya, atau mungkin installer yang entah itu dari website mana, maka teman-teman harus patut curigai dengan yang bentuknya seperti ini. Ukurannya kecil, file versionnya 6666, serba 666 ya. Jadi ini kayaknya dalam tanda kutip developernya mungkin sengaja ingin ngasih tanda angka seperti ini. Kalau ini sebenarnya adalah file yang berbahaya. Kebanyakan crack disuruh untuk menonaktifkan antivirusnya. Nah, celah ransomware-nya akan datang dari situ. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ya sudah deh, karena ini adalah sebuah ransomware, kita akan mencoba untuk mencoba ransomware-nya, tapi ini ada file yang mungkin saya bisa tunjukkan lah sebagai korban. Mungkin dalam tanda kutip seperti itu ya, sebagai uji cobanya. Ada file video tadi, terus juga ada installer 7-zip ini yang dimana saya sudah install juga 7-zipnya. Terus juga ada file ini, entah itu mungkin anggap aja sebagai kerjaan teman-teman atau skripsi teman-teman. Terus ada foto yang mungkin bisa dapat dari internet, atau mungkin seperti ini yang dimana ini adalah dokumentasi yang nggak bisa didapatkan dari internet gitu. Terus juga ada file-file entah itu mungkin ini jurnal atau entah itu skripsi teman-teman, kerjaan yang lain-lain, dan juga ini adalah zip dari si sampel ransomware-nya itu sendiri. Ya sudah deh, sekarang kita akan langsung coba saja untuk jalankan si ransomware-nya. Ya, mungkin kurang lebih seperti inilah. Anggapannya ini namanya adalah installer game apa gitu, atau installer aplikasi apa full version crack gitu. Mungkin kurang lebih seperti itulah namanya. Kita coba install, katanya ternyata untuk bisa menginstalnya itu harus mematikan antivirusnya karena ini dianggap sebagai virus, katanya seperti itu. Ya sudah deh, kita matikan. Nah, saya sudah matikan, terus kita coba jalankan deh. Ya, siapa tahu di sini saya bisa mendapatkan aplikasi atau game yang saya inginkan dengan full version tanpa perlu bayar gitu ya. Ceritanya seperti itu. Kita langsung yes, dan langsung seperti ini kejadiannya. Langsung black screen. Dan ya, teman-teman akan langsung melihat tulisan seperti ini. You became a victim of the CGWKWMBVZO ransomware. Ternyata nama ransomware-nya memang seperti ini. Ya, ini bukan kode, tapi ini adalah memang nama ransomware seperti ini. Emang agak iseng ya dari si ininya ya, dari si apa namanya developernya gitu ya. Semua file kamu sudah dienkripsi dengan military grade encryption algorithm. Wow, luar biasa ya, algoritma military grade katanya. Dan cara untuk mengembalikan datanya satu-satunya hanyalah dengan membayar $10.000. $10.000 tapi dalam bentuk Bitcoin. Mungkin sekitar 0, berapa Bitcoin ya kalau misalnya ditransfer ke sekarang gitu ya. Oke, terus kalau misalnya ingin mengontak saya maka bisa kontak saya ke sini. Ya, ini adalah namanya apa? Nama emailnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman coba untuk kontak ke sini, saya yakin pasti satu, si developernya nggak akan menanggapi, atau sekalinya yang menanggapi, yang kedua pasti disuruh untuk bayar, disuruh untuk caranya bagaimana segala macam, dan file teman-teman tetap tidak akan bisa untuk didekripsi atau nggak akan bisa untuk dibuka, tetap seperti itu. Jadi tetap berbahaya file ini ya, hati-hati. Jangan pernah iseng-iseng membuka ransomware, karena ransomware tuh biasanya penyelesaiannya adalah harus punya dekriptornya. Dekriptornya tuh hanya si developernya sendiri atau ada orang baik yang entah itu siapa yang bisa menciptakan dekriptornya gitu ya. Ini sangat susah sekali untuk menciptakan dekriptornya kalau kita bukan developernya. Oke, jangan restart PC-mu, jangan reboot PC-mu sebelum kamu membayar, atau semua datamu akan hilang dan PC kamu tidak akan bisa untuk boot lagi. Apakah seperti itu? Ya sudah deh, sekarang kita coba. Tapi kita coba dulu, decryption key-nya bener nggak nih? Kita coba asal dulu ya. Kita pencet decrypt, incorrect key. Jadi bener. Ini adalah sebuah
password atau key yang harus dipasangkan benar gitu. Ya, jadi kalian harus tahu si passwordnya. Masalahnya adalah beda file walaupun sama jenis ransomware-nya itu juga akan berbeda si decryption-nya. Kurang lebih seperti motor yang sama ya. Anggap aja seperti motor Beat gitu ya. Motor Beat itu ngejejer banyak, tapi apakah satu kunci itu bisa membuka semua kunci dari si motornya? Atau kita bisa langsung menjalankan motornya? Nggak bisa. Pasti kuncinya harus cocok-cocokan. Sama seperti ransomware kali ini juga. Jadi, kalau teman-teman mendapatkan filenya, coba pasti banyak yang bilang, "Bang, coba dong bagi dekriptornya." Nggak bisa kayak gitu. Karena pasti kuncinya atau mungkin bisa dibilang asumsinya sama seperti motor tadi gitu, seperti itu. Jadi nggak akan bisa. Ya sudah deh. Ini katanya nggak boleh untuk di restart. Kita Ctrl Alt Delete. Wow. Ctrl Alt Delete semua menunya dihilangkan sama dia. Bukan hanya Task Manager aja yang dihilangkan, tapi sign out nggak bisa, dan lain sebagainya nggak bisa. Ya ini sebenarnya bisa ya teman-teman, ganti lewat GP Edit ini sebenarnya bisa gitu ya, untuk bisa dihilangkan semua gitu. Tapi ini bener-bener niat ya, sampai semuanya dihilangkan seperti ini. Kita pencet tombol Windows, nggak terjadi apa-apa. WinTab nggak terjadi apa-apa, Alt-Tab nggak bisa terjadi apa-apa. Ya sudah deh, kita hanya bisa restart. Tapi kalau kita restart lewat sini, menu power di sini itu masih bisa. Kita coba restart di sini, dan apa yang akan terjadi? Apakah benar PC kita tiba-tiba langsung motherboard record-nya hilang, atau tiba-tiba bagaimana? Kita coba lihat ya. Dan benar. Wow, langsung benar loh. Windows 11 is not installed. Artinya bahwa motherboard record kita sudah dihapus, sudah dirusak langsung, seperti itu. Jadi benar, pesannya adalah PC teman-teman tidak boleh dimatikan sama sekali. Kalau misal teman-teman pakai komputer, mati listrik, ya sudah. Seperti inilah kejadiannya. Filenya dienkripsi, motherboard recordnya dihapus. Kejam banget ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman solusinya bagaimana? Saya tidak bisa memberikan solusi untuk ini selain install ulang. Jadi, saya hanya bisa memberikan solusi kepada teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan sebuah aplikasi atau menginstal aplikasi atau game, belilah lisensinya dengan legal. Jangan pakai cara bajakan. Karena kalau pakai cara bajakan, saya nggak tahu. Kalau misal ke depannya ada kejadian seperti ini, tidak akan bisa untuk disembuhkan kecuali install ulang. Udah, hanya seperti itu saja. Kalau misalnya teman-teman beruntung bisa menggunakan Linux Live CD atau Hyren, itu sih lebih bersyukur. Tapi nggak semua virus itu bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Nggak bisa semua ya. Jadi teman-teman harus hati-hati seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.